Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, terima kasih telah berhadir. Saudara Pimpinan DPRK Aceh Barat, Saudara Anggota DPRK Aceh Barat, Saudara Sekwan, Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Dinas, serta Kepala Bagian Sekdakap Aceh Barat, Saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan insan pers baik dari media cetak maupun media online, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Selanjutnya selawat seiring salam tak lupa kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah memberi petunjuk dan suri tauladan kepada kita yang sangat mulia pada kita semua. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Pendapat Badan Anggaran yang akan disampaikan merupakan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama TAPK serta OPD terkait sejak tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 2026. Baiklah, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada saudara tim penyusun pendapat Badan Anggaran untuk menyampaikan pendapatnya dan sekaligus menyerahkan secara resmi kepada pimpinan Dewan. Kepada saudara kami persilakan. Ibu, kebun kerja habis, tapi itu kebun kerja jauh beras. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Pimpinan DPRK Aceh Barat dan anggota DPRK Aceh Barat, Saudara Sekwan, para asisten, staf ahli bupati dan para kepala dinas, badan serta para kepala bagian di lingkup Sekdekat Aceh Barat. Saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat dan juga rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan mengikuti jalannya sidang paripurna ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2026. Dalam rangka penyampaian pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2025. Selawat beriring salam, mari pula kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta berakhlak mulia,
sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bahawa pada agenda pembukaan rapat paripurna ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2026 ini, Saudara Bupati Aceh Barat telah menyampaikan dan sekaligus menyerahkan kepada pimpinan DPRK Aceh Barat rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2025 untuk dibahas oleh Badan Anggaran Dewan bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta para kepala dinas badan dan sekretariat selaku pengguna anggaran. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Hal ini juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah kepada publik serta menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan selanjutnya. Pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 yang telah kita laksanakan bersama Badan Anggaran DPRK dan Eksekutif beserta pengguna anggaran dengan realisasi sebagai berikut. Realisasi. Berdasarkan hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2025, dapat kami sampaikan bahawa target pendapatan sebesar 1.478.406.297 rupiah 32 sen. Terrealisasi sebesar 1.380.510.307.277 rupiah 53 sen, iaitu meliputi pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 190,318,723 rupiah 53 sen. Terrealisasi sebesar 198,411,110,223 rupiah 53 sen. Target pendapatan transfer sebesar 1.211,292,875,318 rupiah. Terrealisasi sebesar 1.195,858,836 rupiah atau 96.25%. Lain-lain pendapatan yang sah dengan target 15.991.212.256 rupiah. Terrealisasi sebesar 16.238.148 rupiah. Sedangkan pada sesi belanja dianggarkan sebesar 1.594.111.621 rupiah 56 sen. Terrealisasi sebesar 1.443.173.948.000
RM80.40 atau 92,62%. Dari sisi pembiayaan neto direncanakan sebesar RM140,705,324.24. Terrealisasi sebesar RM140,130,408,071.64. Sementara silpa laporan realisasi anggaran per 31 Disember 2025 adalah sebesar RM77,466,797,190,198.77. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Laporan Badan Anggaran merupakan wujud dari tugas dan tanggungjawab kami selaku wakil rakyat dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil pembahasan dan analisis terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBK tahun anggaran 2025 yang kami rasa perlu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pemerintah daerah dituntut agar dapat melaksanakan kewenangannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah demi tercapainya target yang telah ditetapkan. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang, kanun, perbu dan regulasi lainnya yang sah. PAD juga bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Sebagai perwujudan desentralisasi, maka berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPK serta Pansus yang telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu, berikut ada beberapa catatan, saran dan pendapat yang harus ditindaklanjuti untuk beberapa SKPK menjadi atensi ke depan di antaranya. Terhadap temuan Badan Pemeriksa Kewangan, diharapkan kepada OPD atau instansi yang belum menyelesaikan temuan dimohon untuk segera ditindaklanjuti. Bahawa terkait target peningkatan PAD terutama yang bersumber dari retribusi, mohon untuk ditingkatkan mengingat masih banyak yang belum terakomodir seperti retribusi kebersihan terhadap perusahaan yang ada di Aceh Barat. Terhadap status tanah milik pengkap Aceh Barat yang masih banyak bermasalah dan belum bersertifikat, mohon untuk disertifikatkan. Tim Banggar meminta Dinas Kesihatan untuk terus meningkatkan mutu layanan di Puskesmas, rumah sakit daerah dan fasilitas kesihatan lainnya, termasuk ketersediaan doktor, perawat serta peralatan medis yang masih banyak kekurangan, terutama di puskesmas daerah terpencil. Kami juga meminta bahawa sebelum melakukan pembangunan fasilitas publik, mohon untuk dapat dilakukan survei dan identifikasi sehingga bangunan tidak terbengkalai dan dapat digunakan sebagai pusat pelayanan kesihatan. Kami juga meminta supaya puskesmas pembantu yang ada di kampung agar tidak beralih fungsi dari fungsi yang sebenarnya. Terhadap tanah bangunan, aset pemerintah daerah yang ada di kecamatan-kecamatan, status hukumnya tanahnya agar diperjelas sehingga penataan aset dapat lebih tertib. Terhadap mutu pendidikan khususnya di jenjang SD dan SMP, di mana sejumlah peserta didik terus menurun jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal ini merupakan permasalahan kita bersama yang perlu segera mendapat penanganan yang serius. Kami harapkan pada OPD terkait untuk mencari solusi terbaik
agar permasalahan dapat segera teratasi. Dari keseluruhan kegiatan tersebut di atas merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan, mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber PAD baru sehingga pengelolaan BUMD secara optimal. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah. Secara umum, pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 telah sesuai dengan rencana. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan dengan capaian kinerja maupun pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi dan penghargaan patut kami berikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat atas capaian target PAD yang sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Kiranya pencapaian ini dapat diikuti oleh OPD lainnya. Terkait sumber-sumber PAD lainnya yang belum memenuhi target, menurut pantauan dan pengamatan kami, tim Banggar DPK Aceh Barat, faktor terjadi demikian dikarenakan: 1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. 2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. 3. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. 4. Kelemahan kualitas SDM aparatur penyelenggara daerah di beberapa SKPK terkait. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang dimuliakan. Demikian pendapat, saran dan harapan Badan Anggaran DPK Aceh Barat terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan antara Badan Anggaran DPK dan Eksekutif. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Sekwan beserta jajarannya yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan rapat Badan Anggaran DPK Aceh Barat, sehingga pembahasan demi pembahasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pada SKPK terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta SKPK atas kerjasama yang baik dalam melakukan pembahasan dan sekaligus menyerahkan data-data pendukung, sehingga pembahasan telah dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Akhirnya kami tim penyusun pendapat Badan Anggaran DPK Aceh Barat dan jurubicara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian pendapat Badan Anggaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melabu 13 Juli 2026. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang menyampaikan Haji Bersama. Tim penyusun pendapat Badan Anggaran: Haja Siti Ramadan SE Ketua, Aswir SP Wakil Ketua, Zulfikar SAB Wakil Ketua, Ramli SE Anggota, Nasruddin S. Ikom Anggota, Haji Tarmizi SE Anggota, T. Muhammad Arfan Anggota, Mustafa SH Anggota, Hermanto Anggota, Ahmad Yani Anggota, Muhammad Pria Nyona Febi Anggota, Said Muzar Anggota, Haji Bustam Anggota. Buat.
Daerah bagi juang Baik, selanjutnya pendapat Badan Anggaran ini kami serahkan kepada Bupati Aceh Barat untuk dimaklumi dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagaimana mestinya. Oh, tetap butuh. Najau ini. Oh. Nak kode yang nah ide. Fatame. Jadi bawa rumah tidur di kamar. Terima kasih. Dengan telah selesainya penyampaian pendapat Badan Anggaran, maka selesailah agenda kita pada hari ini. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa terhadap pendapat, saran dan harapan Dewan yang disampaikan pada saat pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran agar mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Selanjutnya, terhadap pendapat, saran dan harapan Dewan yang belum tertampung dalam pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan kembali pada agenda pemandangan umum fraksi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk itu, kami mintakan kepada seluruh anggota Dewan dan Eksekutif untuk dapat menghadiri dan mengikuti agenda rapat penyampaian pemandangan umum fraksi DPRK Aceh Barat yang dimaksud. Demikianlah acara kita pada hari ini. Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kedua paripurna ketiga masa sidang kedua tahun 2026 dengan ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.